Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita dalam program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar gak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu dai muda, praktisi dakwah, sebenarnya praktisi parenting sebenarnya beliau ini. Calon doktor atau kandidat doktor, masih muda banget lah beliau ini. Siapa lagi kalau bukan, ya kita manggilnya Ustadz aja nggak apa ya. Ustadz Muhammad Faik Haqqani. MPDI apa MPD? MPD. Masya Allah, hari ini di tengah-tengah kesibukan beliau yang baru saja pulang dari Malaysia setelah mengisi seminar internasional, beliau berkenan hadir untuk mampir di podcast kita. Wah, sangat luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya Ustadz. Masya Allah. Kita akan sedikit bincang-bincang masalah anak muda, karena beliau ini masih muda dan kebetulan saya tidak kalah muda dari beliau. Maka hari ini bahasan kita tentang fenomena muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Pengennya kan seperti itu, Ustaz. Ideal kita semua itu, Ustaz. Ideal, ya. Maka pandangan seperti ini sepertinya sih perlu kita luruskan ya. Memang meskipun cita-cita, tapi jangan sampai kemudian jadi doktrin. Kita salah bergaul, kita salah kemudian menganggap bahwa ada dikotomi antara masa muda dengan masa tua. Ini bagaimana menurut Ustaz? Fadhal, Ustaz. Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma alif baina qulubina fi mahabbatik. Ya Allah, eratkanlah jalinan hati-hati kami semua karena cinta kepadamu. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, berikanlah kami kecintaan terhadap iman dan jadikanlah iman itu sebagai penghias dari hati-hati kami semua. Ya sami'ad du'a. Sebelumnya jazakallah khair kepada Ustadz, kepada guru saya ini. Masya Allah. Kita sudah lama tidak berjumpa, hampir 5 tahun lebih, Ustadz ya? Hampir 5 tahun lebih. Masya Allah. Sekarang akhirnya Allah berikan kesempatan untuk kita bisa berjumpa pada kesempatan hari ini. Baik, tadi menarik ya terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Sebenarnya itu juga menjadi sebuah cita-cita besar setiap orang, Ustadz. Yes. Bukan hanya anak muda, saya rasa ya. Kita pun yang sudah berusia juga pengennya ya, yang penting pengeluarannya sedikit, tapi pemasukan itu banyak. Betul. Nah, sebenarnya begini, Ustaz, kita itu bisa mendesain bagaimana cara kita mati. Nah, bagaimana kita cara mati? Apakah kita mau mati dalam keadaan baik? Apakah kita mau mati dalam keadaan buruk? Nah, bagaimana mendesainnya? Nah, maka mendesain bagaimana cara kita mati itu dari bagaimana cara kita berhidup ketika masih muda. Misalkan ketika kita masih muda pada jenjang usia sekolah, SD, SMP, SMA, kita masuk ke dalam pondok, dekat dengan orang-orang soleh, kemudian berada pada lingkungan-lingkungan yang agamis dan Islam dan lain sebagainya. Kemudian dari bi'ah atau lingkungan itu bisa kita tumbuh di tengah-tengah lingkungan yang baik itu, sehingga ketika kita berada pada usia-usia tua, itu kita berada pada keistiqomahan. Karena sangat sulit orang-orang yang sudah berusia tua itu bisa bergerak, berjalan, memiliki visi misi kalau tidak dimulai dari bagaimana dia mudanya. Nah, setelah itulah akhirnya kita nanti bisa, karena masih muda kita dekat dengan para ulama, masih muda kita dekat dengan Al-Quran, maka kita kira-kira bisa nih mendesain cara mati kita, yakni adalah dengan cara mati yang husnul khotimah. Nah, makanya berapa banyak kita perhatikan, mohon maaf, para pecandu yang suka ditusuk-tusuk, Ustaz. Berapa banyak kita melihat atau berapa banyak berita-berita yang kita dengar itu para pecandu mati di atas mati masih memegang suntikan narkobanya dan lain sebagainya. Dan berapa banyak kita saksikan, bahkan kita bakal menjadi saksi-saksi orang-orang yang soleh, berapa banyak orang-orang yang meninggal di atas tempat sujudnya. Itu adalah bagaimana kita mendesain bagaimana cara kita mati. Itu dimulai dari bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita ketika masih muda. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 13 itu, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Nah, apa makna ayat ini, Ustaz? Jadi tadabbur dari ayat ini adalah bahwa para pemuda-pemuda yang beriman itu pasti akan Allah berikan petunjuk. Berapa banyak kita mungkin semasa kita masih muda, Ustaz ya, termasuk saya sendiri masih muda itu, lingkungan sekolah saya itu termasuk lingkungan sekolah yang agak nakal, Ustaz. Kita teman-teman sering tawuran lah, sering segala macam lah. Nah, ketika saya misalkan mendekati teman-teman seperti itu, merasa
loh kok ini saya hidup hanya sekedar orang tua memberikan amanah besar sebagai dididik dengan biayanya, dengan jeripayanya, dengan keringatnya yang begitu luar biasa. Tapi kok ketika saya sekolah mengikuti teman-teman semacam ini kok jadi berasa durhaka, itu berasa banget, Ustaz. Ternyata cara durhaka itu bukan ketika orang tua ngomong kita lawan, enggak juga, Ustaz. Tapi tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh orang tua, ternyata itu bagian dari durhaka. Dan akhirnya setelah itu saya memahami, akhirnya saya masuk ke dalam S1 saya, alhamdulillah berada pada kampus dakwah. Nah, disitulah akhirnya saya kembali kepada titah, kembali kepada titah. Nah, akhirnya disitulah akhirnya saya mulai terbuka lah. Karena begini, Ustaz, setiap orang itu pasti punya titik sentuh. Ya. Betul ya, Ustaz? Betul. Tadi Ustaz cerita bagaimana titik sentuh Ustaz bisa terjun ke dunia ini dakwah, ke dunia dakwah digital, Ustaz ya. Itu luar biasa dari guru-guru kan, dari profesor Ustaz juga kan. Jadi setiap orang itu punya titik sentuhnya. Kadang tapi kita nggak tahu nih pada titik apa kita tersentuh, dengan orang mana kita tersentuh, dengan kalimat apa kita tersentuh gitu. Nah, makanya ini memang anak muda itu perlu untuk membangkitkan semangat atau giroh dia dalam beriman, berilmu dan beramal. Gitu, Ustaz. Jadi kita bisa katakan bahwa yang muda yang bertakwa itu boleh juga betul, gitu Ustaz. Ya. Jadi jangan terus berpikir kalau nanti ajalah kita bertakwanya kalau sudah tua gitu. Yeah. Ini kan sebenarnya mindset yang salah juga gitu. Jadi semasa muda seolah-olah kita mengejar karir, sukses dunia seolah-olah. Dan nanti kalau sudah tua baru kita mulai belajar beragama. Ini sebenarnya pemikiran yang harus kita mulai rubah dari sekarang gitu. Jadi anak-anak muda pun bisa kok menjadi lebih baik gitu dari segala pemikiran ataupun dari tingkah laku kita. Ini sangat luar biasa, Ustaz. Kemudian di tengah era globalisasi yang sangat luar biasa ini kan tentunya untuk menjaga keistiqomahan di kita untuk dalam ketaatan itu kan sangat luar biasa susah. Yeah. Nah, ini bagaimana kita menjaga keistiqomahan kita agar tetap meskipun gempuran ke sana ke sini dengan circle kita yang terus dalam istiqomah itu gimana caranya, Ustaz? Ya, jadi memang gini, Ustaz, bila kita berbicara dengan diri kita, maka kita tidak bisa terlepas berbicara dengan keluarga kita atau orang tua kita. Betul. Atau bahkan dosa masa lalu kita. Nah, makanya kadang begini, ada pikiran di tengah-tengah teman-teman kita yang ketika masih muda mengatakan, aduh, saya ini bukan lulusan pondok pesantren. Nah, saya ini bukan orang yang hafiz Quran. Betul. Saya ini yang waktu semenjak dari kecil ini sekolahnya ya sekolah yang penting pergi, pulang, ngerjain PR, nyontek, dan lain sebagainya gitu. Nah, akhirnya secara tidak sengaja ternyata ini membentuk mental block. Yeah. Nah, mental block ini yang memang sangat mempengaruhi seseorang dalam berkembang. Nah, makanya dalam mental block itu ada dua hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama itu adalah diri sendiri, yang kedua adalah keluarga. Dan memang ini adalah merupakan suatu hal yang vital ya, terkait dengan bagaimana kita mampu untuk mengembangkan potensi kita, maka diri sendiri itu ada dua hal. Yang pertama adalah ketidakpahaman kita terhadap agama. Yang kedua itu adalah circle pertemanan kita yang tidak produktif. Nah, dua hal ini ternyata yang memang menjadi suatu indikator kita ini bisa berkembang atau tidak. Karena berapa banyak orang-orang atau anak-anak muda itu yang dia tidak mau berubah, yang dia tidak mau hijrah dengan menggunakan tameng, saya bukan dari keluarga yang paham agama. Orang tua saya cuma seorang petani, gitu, misalkan gitu saja. Jadi akhirnya secara tidak sengaja memang terbentuklah mental block itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memang untuk mengembangkan potensi seorang anak muda itu dipengaruhi oleh keluarga, terutama adalah mungkin keluarga yang broken home. Mohon maaf, Ustaz. Ini memang broken home ini merupakan hal yang ini ya, yang sudah lumrah ya, maksudnya menjadi asal muasal penyebab ya seorang anak itu bisa kehilangan jati dirinya. Betul, Ustaz? Betul. Masya Allah. Kemudian yang kedua itu adalah tidak membiasakan pendidikan agama dalam keluarganya. Dimulai dari mungkin orang tua yang tidak paham agama. Kemudian yang ketiga adalah keluarga yang zolim. Berapa banyak kita perhatikan orang tua yang zolim, yang dia mentang-mentang saya ini udah ngasih kamu nafkah kok, kamu masih nggak mengikutin saya, gimana sih, udah kamu keluar dari rumah ini kan gitu ya. Itu kadang ada kesalahan konsep ya dalam dari ayah gitu kan. Nah, makanya bagaimana kita untuk menghilangkan mental block ini pada diri kita, maka itu ada tiga hal. Yang pertama adalah kita harus memaafkan. Ini adalah hal yang penting untuk menghilangkan mental block itu, Ustaz. Yang adalah memaafkan diri sendiri. Saya bukan dari orang yang paham agama. Keluarga saya mungkin tidak dari orang-orang yang terpandang, bukan priai. Ayah saya mungkin karena hanya seorang pedagang maka tidak bisa menyekolahkan saya di tempat yang islami. Itu nggak apa-apa. Artinya kita memaafkan diri kita, memaafkan keluarga kita, memaafkan orang tua kita.
Dan kemudian yang kedua adalah kita harus bertaubat. Nah, karena apa? Karena kita sudah lalai nih terhadap kehidupan-kehidupan sebelumnya kan. Betul. Nah, makanya setelah kita memaafkan, maka kita harus bertaubat dulu. Karena bertaubat itu adalah kunci untuk mensucikan hati, Ustaz ya. Tazkiyatun nufus dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mencari ilmu. Dan ini adalah hal yang penting. Tidak mungkin kita bisa menjadi orang-orang yang masih muda, sosok yang kuat, tuanya itu hebat, kemudian mati masuk surga itu tidak mungkin bila tidak dilandasi dengan ilmu. Nah, gitu Ustaz. Barakallahu fiik. Penting sekali ternyata ilmu itu, karena dalam satu Amsal juga kan disebutkan waman aroda dunya fa ilaihi bil ilmi waman aroda al akhirah fa ilaihi bil ilmi waman aroda huma fa ilaihi bil ilmi. Maka penting sekali bagi kita untuk memiliki ilmu gitu kan. Baik ilmu agama ataupun ilmu dunia, karena keduanya memang menjadi bekal sangat penting bagi kita. Apalagi di era digital ini, kalau kita tidak memahami literasi yang berhubungan dengan keilmuan, maka kita akan menjadi orang yang tertinggal. Bahkan mungkin kalau di TikTok hanya bisa joget-joget dan sebagainya, tapi ketika kita diajak ngobrol masalah keilmuan dan literasi tertentu, kita nggak nyambung. Masya Allah. Sangat penting ternyata ilmu itu, Ustaz. Dan ini menjadi pertanyaan lanjutannya, Ustaz. Bagaimana cara kita kemudian agar tertarik belajar agama? Ini kan anak muda tuh cenderung nggak penting lah agama, nanti aja gitu. Nanti aja lah kalau udah tua, sedangkan kalau udah tua itu udah capek, udah mungkin bisa dikatakan nggak ada waktu lah. Gitu. Apalagi daya ingatnya sudah menurun sebagainya. Ini bagaimana tip dan triksnya agar kita semangat untuk belajar agama di masa muda? Artinya ini bukan sebuah kepakeman, Ustaz ya, tapi setidaknya menjadi sebuah landasan untuk kita bisa mengetahui bagaimana sih cara mudahnya gitu kan. Artinya bahwa memang berapa banyak orang-orang kita saat ini atau orang-orang terdahulu kita yang mengatakan, udahlah saya belajar agama itu ketika sudah tua aja, ketika sudah free financial, gitu biasanya banyak banget orang-orang di kalangan kita. Kalau udah punya tabungan 5M gitu, barulah saya bisa belajar agama. Nah, kemudian bagaimana sih kita untuk bisa meningkatkan kepemahaman agama kita ketika masih usia-usia muda ini? Maka yang pertama adalah kita harus meningkatkan probabilitas kita. Yang pertama itu adalah yang paling merupakan hal yang krusial yang perlu menjadi suatu variabel yang penting kita perhatikan adalah mengubah circle pertemanan kita. Itu hal yang paling penting. Dan saya rasa sebenarnya juga hal semacam ini sudah dibicarakan oleh para ahli, Ustaz. Saya hanya copy paste saja gitu. Artinya adalah merubah circle kita, karena kita tidak mungkin bisa menjadi orang-orang yang hebat bila kita berada pada circle yang tidak hebat. Tidak mungkin kupu-kupu itu bisa menyebarkan bubuk sari kalau dia berada di tempat sampah. Nah, karena itu tempatnya laler, gitu kan ya. Makanya kita harus merubah circle kita. Karena apa? Circle itulah yang akhirnya akan menjadi madrasah kita, yang akan menjadi tempat tarbiyah kita, menjadi tempat pendidikan kita, agar kita mengetahui, oh bagaimana sih standar orang-orang soleh itu, bagaimana sih standar dalam mencari ilmu. Karena kan ilmu itu kalau di kitab Ta'limul Muta'alim ya, kitabnya wajib para santri itu kan, itu ilmu itu kan terbagi menjadi dua, ada fardu ain dan fardu kifayah gitu kan. Nah, makanya fardu ain ini wajib untuk kita bisa memilikinya, setiap muslim tanpa terkecuali. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kita harus memiliki treatment atau rumus bagaimana kita belajar dalam waktu sehari. Misalkan kita punya tujuan mau menjadi hafiz Quran misalkan. Tapi kita tidak punya rumus nih, harus dimulai dari mana? Nah, makanya dimulailah dari keseharian kita. Kita harus mencantumkan, oke, untuk saya misalkan dalam waktu 2 tahun saya bisa 10 juz. Taruhlah sehari itu saya harus mencantumkan itu misalkan harus hafal 2 ayat. Punya Misalkan, target lah intinya. Target, itu yang pertama. Karena sangat sulit manusia bisa berkembang kalau tidak punya target. Karena manusia itu bertindak, bekerja, dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Itu saja. Nah, kita harus punya target. Targetnya apa? Oke, sehari minimal 2 ayat. Dan itu harus dipajang ya, dipajang di depan muka, di depan mata, agar kita itu alam bawah sadar kita terdistract. Gitu. Karena saya sendiri, Ustaz, itu di lemari baju saya, Ustaz, itu saya pasang moto saya foto, saya pajang kegiatan harian saya yang dibikin sama abi saya, Ustaz. Terus saya pajang di lemari. Agar apa? Agar kita ini menjadi orang-orang yang nggak pernah lupa. Meskipun lupa ketika ingin ngambil baju gitu kan, ingat lagi. Maka yang pertama adalah merubah circle.
yang kedua adalah punya strategi, yang ketiga adalah dari strategi ini lahirlah kebiasaan. Nah, nanti dari kebiasaan ini akhirnya lahirlah sebuah adab atau karakter. Nah, ini yang sangat hal yang paling penting landasan kita untuk bisa menjadi seorang pemuda yang ya setidaknya tidak menjadi soleh-soleh banget, tapi menuju tingkat. Karena gini, setiap kita itu dai, Ustaz ya. Betul. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita semua adalah dai sebelum menjadi apapun. Tapi permasalahannya dai itu juga ada tingkatannya. Misalkan teman-teman yang memang belum memahami kitab dan lain sebagainya, jadilah orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Maka sekarang ini ketika peristiwa Palestina, Ustaz, banyak banget dai-dai, Ustaz ya. Artinya adalah teman-teman kita yang nge-share kebaikan tentang Palestina, nge-share kemanusiaan tentang Palestina. Itu beliau dai semua kan? Menyeru ke dalam kebaikan kan? Tapi memang dai sekali lagi ada tingkatan levelnya. Berada di mana kita sesuai dengan bagaimana ilmu yang kita miliki. Masya Allah, sangat luar biasa. Jadi sebenarnya circle kita, teman kita itu juga menjadi faktor penentu juga. Sangat. Bisa kita katakan bahwa sahabatmu bisa jadi syafaatmu manakala mungkin ada 3 kriteria kali ya. Yang pertama selalu menuntunmu dalam ketaatan, kemudian memotivasimu untuk selalu berbuat kebaikan dan menjagamu dari kemaksiatan. Ini mungkin 3 hal ini juga menjadi tolak ukur kita bersirkel dengan siapa. Sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup, ada pesan untuk pemuda kita bagaimana agar bisa menjaga kita terus istiqomah di jalan dakwah ataupun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fadhol. Masya Allah, harusnya beliau yang lebih pantas daripada Anda. Tadi gini, tadi kita membahas terkait dengan circle ya. Bagaimana teman tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Jadi gini teman-teman. Jadi kita ini sudah menjadi hal yang umum ketika kita masuk ke dalam dunia pekerjaan dengan cara mudah. Oh pasti ada orang dalam gitu Ustadz ya. Kadang kita, lu punya orang dalam nggak? Gue mau masuk nih, mau ngelamar gitu kan. Ada, tenang. Kalau nggak ada, susah. Nah ternyata kita bisa masuk surga melalui orang dalam. Selain dengan syafaat Rasulullah, selain dengan keluarga yang ahlul Quran gitu ya. Yang ketiga adalah teman-teman yang soleh selama di dunia. Ini kan bagian dari circle kan ya. Ternyata nanti di akhirat itu kan ketika seorang ustadz misalkan masuk ke dalam surga, amin insya Allah kita doakan semua. Kemudian tidak menemukan saya, kemudian ustadz mengatakan dulu saya di dunia bersama dengan dia melakukan sholat berjamaah, melakukan ngaji bersama, bikin podcast dalam kebaikan, tapi aku tidak melihatnya ya Allah gitu kan. Bolehkah misalkan ya udah tarik sahabatmu dari api neraka gitu kan. Artinya ternyata masuk surga itu kita juga bisa lihat orang dalam. Nah, tinggal kita mau atau tidak mencari orang dalam itu. Atau bahkan kita harus menjadi orang dalam tersebut. Wallahu a'lam. Mungkin itu Ustaz. Masya Allah. Sangat luar biasa. Jadi tentukan orang dalammu. Orang dalamnya. Nanti bisa jadi clickbait nih Ustaz. Masuk surga lewat orang dalam. Masya Allah. Ini sangat luar biasa perbincangan kita pada hari ini. Mungkin bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kesolehan itu bisa kita dapatkan melalui kebiasaan, kebaikan-kebaikan yang dibiasakan, serta ketaatan-ketaatan yang dipaksakan. Sangat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Sekali lagi mudah-mudahan acara ini senantiasa mendatangkan manfaat. Amin ya. Terus pantengin program acara kita, Sering Sharing. Sering dengan biar gak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.